Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rifki. Video kali ini gua mau bahas tentang VGA. VGA apa aja sih yang paling efisien, paling profit buat untuk mining ETH tetap ya. Kita masih bahasnya ETH karena masih bisa di mining dan paling profit saat ini masih ETH. Mumpung mau lebaran, mungkin THR baru pada cair, pengen nambah VGA atau baru mau mulai mining. Jadi di sini gue mau bahas VGA apa aja sih. Jadi di sini gue udah bikin data, ada 26 list VGA. Sini yang hijau itu Nvidia dan yang merah ini AMD. Jadi kita tinggal isi aja di sini listrik per kWh. Kalau di Indonesia ini harga listrik per kWh-nya 444 ya. Untuk harga ETH sekarang pada saat video ini dibuat tanggal 28 April, kita cek dulu di Coin Market Cap. Kita lihat. Nah, ini dia Ethereum 41.690 41 juta 41.690.000. Oke. Nah, kalau ini ETH per 1000 MHz dalam satu hari. Ini fungsinya untuk ngitung berapa ETH yang kita dapat dari total hash rate-nya ya. Nah, ini juga dalam 1000 MHz itu bakalan beda-beda tergantung dari poolnya. Sini gua ada dua contoh pool, dari pool 2Miner sama pool Binance. Kita bisa kalkulasi, hitung, sini masukin 1000 dalam 1000 MHz di 2Miner itu bisa dapat 0,0135. Sedangkan kalau di Binance kita masukin kalkulasi ini 1000 MHz 0,0129, beda dikit ya. Lebih tinggi kalau kita mining di 2Miner. Cuman kan nanti kita harus lihat juga pool fee-nya, karena dari tiap masing-masing pool itu punya fee yang beda-beda. Itu juga nanti harus kita hitung. Cuman di sini gua nggak bahas. Kita ambil yang paling banyak dulu aja dari 2Miner ya. Ini kita copy, kita masukin ke table sini. Oke. Nah, dari list-list VGA ini, hash rate dan powernya ini gue ngambil datanya berdasarkan dari website ini, hashrate.no. Sini ada list-list VGA-nya, ada apa aja lengkap. Kalian misalkan mau lihat 6600 XT, kalian klik. Nah, di sini ada koin-koin apa yang kalian mining. Karena di sini koin ETH, gue klik. Nah, dia di sini kelihatan cara settingan untuk overclocknya dan hash rate yang didapat. Cuma di sini gua sudah masukin, sudah gua update berdasarkan log LHR yang baru ya, dan berdasarkan VGA juga beberapa ada yang gua pakai itu hasilnya beda sama di website hashrate.no ini. Contohnya 6600 XT gua pakai itu hash rate-nya bisa dapat sekitar 32, dan kalau di website sini itu hanya 31,5. Wattnya juga 70. Jadi ada beberapa yang gua nggak punya VGA-nya, gua ngambil dari data tersebut, dan kalau yang gua punya VGA-nya gua masukin di sini berdasarkan yang realnya ya. Nah, kalau udah dimasukin jumlahnya semua, nah ini kelihatan nih hash rate-nya berapa, powernya berapa, dan efisiensi dari VGA tersebut berapa persen.
Terus dalam satu hari itu dia bisa dapat berapa ETH, dan dalam satu hari juga kehitung berapa kWh-nya, listriknya. Dan ini profit dari masing-masing VGA-nya sudah dipotong oleh listrik. Di sini gue juga bikin price performance. Jadi price performance itu harga VGA-nya berbanding lurus dengan hash rate yang didapat. Jadi dalam 1 megahash itu berapa rupiah yang harus dikeluarkan. Jelas kalau price performance ini makin rendah makin bagus. Kalau efisien makin tinggi makin bagus. Harga-harganya juga gua berdasarkan dari Tokopedia ya. Gua ngeliat harga rata-rata aja. Dan kalau 1060 ini jelas second, udah gua nyarinya yang 6 giga itu hanya ada second, harganya kisaran 3.500.000. Coba kita cek yang 1070. Ini juga kayaknya kebanyakan second ya. Yang polos 1070 itu GTX, sorry. Tuh dia harganya 7 juta, 8 juta, dan ini second ya biasanya. Kayaknya udah gak ada yang jual baru deh. Atau masih ada yang jual baru ya? Mungkin brand Furion itu ngeluarin yang barunya juga dia. Jadi rata-rata kalau kita lihat harganya 3 bulan terakhir ya, kita sortir dulu. Nah ini Furion dia ngeluarin, dia 6 juta, 7 juta. Nah ini 7,7. Furion udah jelas baru ya, 7 jutaan tuh. Cuman di data ini gua nulisnya yang harga-harga second rata-rata ya. Berarti 5 jutaan yang 1070 Ti nya. Atau kita lihat yang langsung, kita lihat 3060 Ti, harganya 3060 Ti. Kita lihat yang terakhir ditambahkan 3 bulan yang lalu ya, tuh 9,5, 10 juta. Yang Ti ya 10,5, 10,5. Rata-rata segituan nih, ada yang 11 juga, ada yang 12 juga. Cuman gua di sini gua masukin harga yang rata-rata 10 juta lah. Langsung aja kita urutin ya berdasarkan price performance-nya. Nah, di sini kita lihat urutan teratas. Jadi kalau ini gua bikin price performance-nya itu yang jelas di bawah 200.000 untuk 1 megahertz-nya. Di sini dia paling atas itu urutan pertama 1060 karena memang harganya juga paling murah di sini ya. Dia sekitar 3.500.000. Jadi untuk 1 megahertz dia butuh sekitar 160.000. Kita lihat urutannya di sini yang jelas ada. Nah, sampai sini nih. Kalau yang kuning juga masih oke, cuma memang lebih oke ini yang dia di bawah 200.000 ya, gue bikin kelasnya. Sini kita lihat ada 1060, ada 2060, ada 1060 Super, ada 3060 Ti. Ya dia masuk sini 3060 Ti nih, 2060 Super sama 6600. Nah di bawahnya itu ada 3070 Ti, dia masih oke juga. Ya. Itu terserah kalian nanti mau pilihnya. Ada 3070 Ti juga, dia masih oke dengan price performance-nya itu sekitar 200 ribuan. Kalau kita lihat dari urutan yang paling bawah, ini ada 6.900 karena harga VGA-nya masih terlalu tinggi, sekitar 24 jutaan. Dia memiliki urutan paling bawah ya.
Habis itu ada 3050. 3050 kenapa ada di urutan 2 bawah? Karena dia dengan harga yang 6 juta itu hash rate-nya kecil banget. Jadinya dia ada di urutan di bawah. Habis itu 3080, 3090, 6700 dan 6800. Ini yang price performance berdasarkan harga berbanding lurus dengan hash rate yang dihasilkannya. Jelas berarti dari kalau berdasarkan price performance ini yang paling bagus itu 1060 dan 2060 ya. Kalau apalagi kalian bisa dapat harga yang lebih murah dari yang ini gue bikin, itu lebih bagus lagi berarti. Berikutnya gue mau bikin berdasarkan efisiensi. Jadi gini, kita urutkan efisiensinya yang paling tinggi ke rendah. Wah, sini kita lihat yang paling hemat daya berdasarkan hash rate dan power yang dihasilkan. Ini efisiensi paling tinggi itu posisinya oleh 6800 XT. Dia bisa dapat 61,5%. Jadi dengan hash rate yang dihasilkan berbanding dengan powernya, dia masih sangat efisien ya. Di sini harganya juga lumayan, profit per harinya dia lumayan. Cuman dengan harga yang VGA yang masih lumayan tinggi, 17 jutaan, itu price performance-nya jelas. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk kalian nggak peduli dengan harga VGA-nya, ini jelas sangat bagus. 6800 ya, dia efisien. Terus di urutan kedua ada 6800 non XT, ada 1060. Dia masih, kalau untuk efisiennya ini gue bikin 40% ke bawah. Jadi di bawah 40% dia udah masuknya kuning, masih oke. Sedangkan yang paling di bawah 30% itu gue bikin warna merah ini. Yang dari urutan paling bawah itu 1080, dia sangat tidak efisien ya. Dia lumayan boros listrik, 1080 Ti, dan price performance-nya juga kurang bagus. Lalu ada 1070, 3050 selalu di paling bawah karena dia memang kurang bagus untuk mining VGA baru ini. Ada 1070 Ti, ada 1080. Kalau kalian tidak peduli dengan harga GPU-nya, dengan price performance-nya, jelas 6600 ini yang paling bagus ya. Dia punya efisiensi tinggi dan profitnya juga bagus. Habis itu di posisi kedua ada 6800 yang non XT. Ini kita lihat ya. Nah, 5 teratas. Ini dia masih oke. Nanti balik lagi, kalian lihat profitnya yang paling bagus yang mana. Kita tes urutin berdasarkan profit ya. Nah, kalau untuk profit jelas paling tinggi itu dia dipegang oleh 3090. 3090 pun dia masih lumayan, efisiensinya masih bagus, di atas 40%. Cuma karena harga VGA-nya lumayan tinggi, jadi dia price performance-nya kurang bagus. Jadi balik lagi sama kayak yang sebelumnya, kalau kalian mentingin profit dan mentingin efisien, ini juga lumayan rekomen 3090 karena profitnya jauh lebih tinggi dibandingin 6800 XT tadi, 2 kalinya. Harganya juga 2 kalinya.
Dan untuk profit yang paling rendah itu dipegang oleh 30.50. Dia sudah nggak efisien, terus profitnya rendah, price performance-nya juga nggak bagus. Walaupun harganya murah, dia 6 jutaan. Terus kedua dipegang oleh 10.60, 10.70. Oke. Jadi gimana cara menentukan VGA yang paling bagus untuk mining ETH saat ini gitu ya. Kalau kita urutin lagi, cara menentukan VGA yang paling bagus jelas satu, dia efisien dari segi listriknya, pendapatannya bagus, dan price performance-nya juga berbanding lurus dengan harga dan hash rate yang dia hasilkan. Kalau kita lihat di sini yang paling banyak hijaunya ya. Kita lihat dari efisiennya dulu, kita tinggiin. Nah, di sini ini dia. Jelas untuk mining ETH itu paling bagus dipegang oleh RTX 2060 Super dengan hash rate bisa dapat 44, terus powernya 105, dan efisiennya 41, hampir 42% ya. Dan profit yang dihasilkan sama price performance-nya juga sangat berbanding lurus dengan harga VGA-nya sekarang. Jadi ini salah satu VGA yang paling recommended untuk mining ETH saat ini. Tapi, nah ada tapinya nih guys. Kalau kita cek ya di sini, what to mine. Kita masuk ke GPU, terus kita pilih Nvidia 2060 Super. Nah, ini dia ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada list koin-koin dan algoritma apa aja yang bisa ditambang oleh 2060 Super ini. Jadi kalau kita balik lagi lihat di GPU, contohnya kita bandingkan dengan 3060 Ti. Oh, dari tahunnya dulu deh. 2060 Super itu keluaran bulan Juli tahun 2019. Anggap kita bandingkan dengan 3060 yang LHR nih ya. Nah, 3060 Ti LHR dia memang bisa dapat 42. Tapi ini belum update nih kayaknya. Kalau gua di hitungan gua kemarin itu bisa sampai 52 ya. Makanya dia belum update. Kalau untuk unlock yang LHR yang baru bisa sampai 52 hash rate-nya. Nah, ini list dia rilis bulan Juni 2021. Kalian bisa lihat beda tahun keluarannya. Dan ini perbandingan koin-koin yang bisa di-mining oleh 3060 Ti LHR. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini list algoritmanya ada segini. Sedangkan 3060 Ti list algoritmanya ada banyak. Jadi bisa dibilang kalau untuk mining ETH saat ini memang 2060 Super yang paling bagus, VGA terbaik. Tapi kalau misalkan nanti ETH sudah tidak bisa di mining, kita nggak ada yang tahu koin-koin apa aja, atau mungkin kita pengen jual, jelas harga jualnya jauh dibandingkan seri-seri yang terbaru. Contohnya kayak 3060 Ti yang keluar 2021 baru tahun lalu. Harga dan performance-nya juga jelas lebih bagus untuk mining koin-koin lain, untuk dipakai buat main game atau apapun juga dia jelas lebih bagus dibandingkan ini yang keluaran 2019 dan algoritmanya juga lumayan dikit. Sangat dikit. Jadi gimana guys? Nanti untuk file ini gua taruh di linknya di deskripsi. Tolong kalian gak bakal bisa edit
tolong kalau yang mau edit itu di-download dulu, jangan kalian chat minta mau diedit atau apa. Kalian bisa ketik di sini ada file, ada yang namanya download. Ya, mau jadiin apa? Jadiin Excel. Baru kalian edit sendiri, masukin ETH-nya, ngikutin sekarang. Terus ininya juga pasti beda-beda, ETH per apa? 1000 MHS-nya, kalian bisa masukin harganya di sini. Terus sama jumlahnya juga bisa diganti. Jadi kalian mau mulai mining atau tidak, mau nambah VG atau tidak, itu balik lagi ke keputusan kalian ya. Gitu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa bantu subscribe, bantu share ke teman-teman kalian kalau memang video ini berguna. Jangan lupa juga gabung di channel Telegram. Linknya udah ada di bawah. Di situ kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa sharing-sharing dengan teman-teman sesama miner. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.